Di situ udah mulai akhir tahun itu bertumpuk. Iya, akhir tahun tuh waktu itu aku OTW ke Yerusalem waktu itu. Itu yang kenalin sama ibu yang dermawan di situ ya. Itu juga aku. Terus sampai di sana dia bilang, "Bang, aku nggak dikasih makan seharian." Tau nggak? Ku telepon orangnya Ya gue tahu gitu. Gua telepon orangnya. Kok tega banget ya? Kok tega banget ya nggak dikasih makan? Anak Tuhan sampai nggak makan. Nggak ada tempat. Dimarahin sama Metatron. Udah dikasih rumah, ditelepon yang ngasih rumah. Kok tega banget gak dikasih makan? Sekalian aja masukin kakak goblok. Dia punya sebutan ini lah ya. Iya. Gimana aku nggak ngasih makan dia? Orang dia makan kok. Ya aku masih mikir kan. Wah ini mana yang bener nih orang nih. Yang satu nangis-nangis nelpon, "Bang, aku nggak dikasih makan udah hampir 2 hari." Yang satu bilang, "Dia rutin kok makan." Akhirnya apa? Apa yang menjawab? Video, coy. Iya. Sebuah video lagi live, dia lagi makan. Terus dia bilang apa? Enak kan mie babinya di sini. Berarti dia bohong dong sama aku. Dia bohong sama aku. Dia bilang dia belum makan. Tapi di live yang aku nggak nonton, dia lagi makan mie babi. Wah, buset dah. Bisa nih nipu orang ya. Itu gue Ya udah. Kan kalian niru Paulus. Macam mana kalian? Ya aku juga jadi Agama kalian tanpa tipu-tipu nggak laku. Apalagi aku, Prof. Kanibal anjir teman sendiri. cerita mie babi itu sampai kedengaran Elia nggak? Kedengeran lah, aku yang berangkatin dia ke sana kok. Makanya si ibu itu yang di negeri jiran itu kan nelpon aku. Dikasih semua tuh buktinya. Masa dia bilang dia nggak makan ini? Ternyata alasannya, Prof, gini. Kenapa ditahan-tahan? Jadi sedikit-sedikit dikasih, nggak langsung semuanya. Agar mencukupi sampai jangka waktu tertentu selama dia di sana. Itu maksud si ibu ini gitu loh. Bukan untuk menahan itunya. Dananya gitu, bukan. Tapi agar tercukupi di Malu sana. dong ngemis. Malu banget ngemis. Makanya itu... Lalu buat ngemis aja Tuhan lu aja para penghujat minta ikan goreng ngemis itu bre. Kalau balik ya udah Ternyata balik. mereka semenderita Aku ini sayangkan semuanya itu. ya. Parah. Parah. Dan bukan muslim yang bongkar, tetapi sesama oten sendiri yang kita tinggal nikmatin aja. Mereka yang bekerja, kita yang menikmati. Kita Mantap banget nge-publish ya. yang sudah terpublish. Kita nggak buka aib. Kita nge-publish sesuatu yang sudah terpublish. Kerjaan siapa? Oten lah. Yoi, kanibal. Lanjut. Wah, Rasul tuh cuma 12, nggak mungkin ada Rasul lagi. Kalau Rasul Paulus kayak gitu, dari Galatia dia dapat, gitu kan, dari Korintus dia dapat juga. Lah iya, Galatia 1 nomor 18, Tomor. Dia nggak nolak kan? Aku kecewanya di situ sih. Aku sedihnya di situ. Masa dia bisa mikir kalau aku sedang ngejahatin dia gitu. Ya, tapi itu udah biar nih. Tapi memang setelah itu, tapi emang jujur aja ya. Cengeng lu anjir. Setelah dia begitu sama aku di chattingan itu langsung judes sama dia. Setelah itu aku judes sama dia. Karena gini loh, kita yang nggak buat apa-apa, minimal tanya dulu lah. Ini bener nggak sih? Kamu begini nggak sih? Kan bisa nanya gitu toh. Kan udah temen. Masa langsung nuduh-nuduh? Kan ditanya dulu gitu loh. Bener nggak dek kamu ini sama ini? Kenapa? Ada orang dipanggil Lai, dia nangis tuh. Kan jablay. Apa sih kamu? Kan bisa tanya. Jablay. Jangan nuduh. Jablay. Ini udah nuduh, blok semua akses. Udah deh, nggak ada kesempatan untuk kasih tahu. Ya udahlah, gitu. Yang nemenin botok. Iya, aku nemenin dia botok. Ke klinik. Oke, uang dari mana, Le? Nyaku di sini. Gua nggak. Ya, masih nggak tahu lah. Uang dari mana? Pokoknya aku Nah, kan nemenin goblok dia. kan pertanyaannya nih. Astaga. Aku yang nemenin dia ke klinik waktu itu.
Waktu itu kita pengen makan aja, cuma dia mampir ke klinik, ya udah dia botok. Tapi kan itu bukan hal yang salah, kan uang dia ya udahlah itu urusan dia. Ya memang aku kaget sama jumlahnya itu gede banget karena aku nggak punya uang sebanyak itu waktu itu. Ya tadi sempat ngomong di live ya, bukan ngomong di diam-diam, tapi dia ngomong di live. Itu yang aku sampai cari tahu apa itu botok. Iya dia Malam botol. ini, tapi sorry tuh saya, malam ini aku baru tahu ternyata Elia selama ini berarti kayak nggak komunikasi sama dia berarti ya? Enggak, Prof. Setelah Dia kita baik-baik aja. dia blokir aku di WA. Aku masih chat dia di apa? DM. Di YouTube. Dia apa sih namanya nih di TikTok. Nah, ada kan yang mau perhatian sama dia kan, yang mau tolong dia lewat aku gitu. Aku bilang, "Kak, ini ada yang mau tolong ini gimana?" Dia masih jawab, "Oh ya udah, kirim aja ke sini aja, jangan ke ini." Ya udah ke situ lah aku kirim buktinya. Ini ya, udah ya. Setelah itu diblokir lagi. Ya udah. Mau gimana dong kita? Tapi kan aku nggak pernah ngomongin itu di TikTok. Ini baru kali ini aja. Aku nggak pernah. Kayaknya udah ngomongin selesai Bang itu Persya. kali ini. Kita skip aja lagi. Mana tahu dia mau naik. Ya udah, jadi ini gua kasih ininya ya Ikhwan ya, gua kasih summary gitu, hikmah yang didapat kalau kalian belum nangkep. Setiap penghujat Islam Bluetooth disconnected. diburu sama Muslim, dia nggak live, dia hancur, dia menjadi benalu untuk kelompoknya. Ketika dia jadi benalu, hidupnya nggak enak. Ketika hidupnya nggak enak, maka muncullah muka aslinya yang menjadi benalu sebenarnya. Di situ kelompoknya mulai terganggu, sehingga dibiarkanlah mati dan tidak berkembang lagi. Ini sudah terjadi beberapa kali, Bre. Agatha sekarang, anak Batak kemarin, kan gitu ya. Siapa lagi? Semua banyak yang sudah hancur nama baiknya oleh kelakuan sendiri ketika mereka terjatuh. Jadi gitu caranya ngancurin penghujat, bikin dia jatuh dan dia pun terlupakan selamanya abadi. Dan ketika dia terlupakan bukan berarti dia hidup enak, Bre, dia hidup biasa-biasa, dia hidup normal, enggak, dia hidup tersiksa. Dia hidup tersiksa. Takut ditangkep lah, takut diketahuin lah, parno kalau teman-temannya nusuk dia dari belakang lah, kan gitu. Jadi ini nikmatnya, ini indahnya ketika kita melawan para penghujat-penghujat laknatullah alaihim. Kita akan diperlihatkan oleh Allah bagaimana mereka tersiksa di dunia dan di jahanam ketika nanti di akhirat. Beautiful. Lanjut. Jadi summary-nya adalah ternyata bibir miring-miringnya Agatha itu karena hasil botox ya, bukan dari Tuhan, dari dokter. Iya, gitu. Terus apa mungkin ini ya, mungkin ketika dia udah masang dia gatal ya, dipegang-pegang kempes jadi sebelah gitu. Atau ke pinggir ya gitu. Gitu kan. Jadi tiap ngomong ketarik bibirnya ke kanan. Kelihatan banget tuh di sini tuh paling kelihatan tuh di sininya kelihatan banget. Di mananya? Di jidatnya. Kalau botox kan emang kayak nggak bisa kerut kan, jadi tuh kayak bener-bener kayak kenceng banget gitu. Kayak gitu ya. Kalau kita kan masih kerutan ya, kalau dia nggak ada kerutan di situ, jadi kenceng banget ya gitu. Oh jadi di botok tuh kenceng jadinya ya? Ya jadi kan diisi kan, jadi dia tuh kayak kenceng gitu, jadi nggak bisa ngerut, nggak bisa. Oh, Terus dagunya kenapa jadi kayak apa? Dagunya kenapa jadi kayak dompet receh? Bibirnya itu aku yakin dia di filler sih bibirnya. Filler ya, filler. Oh berarti kepalanya Paulus dibotok ya, kenceng banget soalnya kayak karet ban. Waduh. Lanjut tante. Ada lagi nggak? Tante biasanya stoknya banyak banget tuh video-video kayak gitu. Waduh, kenyang banget gua anjir. Kenyang banget gua makan teritung. Waduh, mantap Tante Mika. Siang yang cerah. Nah, ikhwan ya, mumpung kalian masih ramai di sini, gue sedang program di sini. Gue sedang program untuk mewakafkan buku dan juga ini program kemanusiaan. Gue sedang membantu Kiryosmoto Akimoto untuk menghabiskan buku. Ini loh. Ya. Jadi kalau kalian ingin melihat generasi berikutnya dari Unik Riva, dari gua, dari Tante Mika, dari Gurunda, silakan kalian ikuti program wakaf buku ini, yang dimana buku ini akan kita salurkan ke pesantren Darut Tauhid di Bandung, gitu.
Dan targetnya itu 300 buku, Ikhwan. Gimana caranya Kores untuk mewakafkan buku? Satu bukunya 100.000, nanti kalian transfer ke rekening yang bikin buku. DM Kores, nanti gua kasih nomor gua, baru nanti gua kasih noreknya ya. Karena kalian kemarin gua kasih nomor gua agak ngechat, ternyata pada nge-DM. Ya udah kalian DM aja ke Kores Kris ya, untuk menerima apa? Untuk bersumbangsi ini. Alhamdulillah sudah terjual 5 buku untuk diwakafkan. Masih ada 295 lagi. Jadi perlu dipahami, kalian beli ini buku, bukan kalian yang baca, Bre, tapi santri-santri yang baca. Makanya dipercepat supaya terjadi. Oke? Mantap. Gitu, dah. Lanjut. Itu DTA game bukan katanya. Iya, betul, ke sana kita. Insya Allah nanti ketemu sama apa? Yang kita hormati Agim. Sama temuan. Kemon Jim. Mau, mantap. Yang mau DM ya, yang mau DM. Bang Kores, saya mau ikutan wakaf, karena ketika buku ini sudah kalian beli dan sampai kepada santrinya, setiap santri membaca dan setiap santri menyampaikan apa yang ada di buku ini, amal jariah untuk kalian semua, Ikhwan. Ilmu yang dia punya dari buku ini itu menjadi amal jariah untuk kalian semua yang sudah mendistribusikan kepada santri. Gitu. Mantap sih ya. Gas. Kalian bisa wakaf buku, Bang, saya mau wakaf buku 5, mau wakaf buku 10 gitu. Mau wakaf buku 15, alhamdulillah keren, cepat beres jadinya. Ini buku jawaban tuntas fitnah terhadap Islam, jilid 1. Penulisnya itu Ustadz Wafi dan Akimoto. Gimana caranya? DM aja, DM. Kalau yang mau langsung silakan kalian chat ke 0813 3753 4473. Nanti aku kasih norek yang nyetak buku ini. Gitu. Terkumpul udah 5, keren. Thank you, Mabre. Satu bukunya 100K, 100.000. Ya. DM silakan, kalau enggak chat di 0813 3753 4473. Oke, itu sudah iklannya. Selamat beramal jariah. Oh, nomor teleponnya. Oke. 0813 3753 4473. Alhamdulillah, keren, sip. Tante Mika, ada yang lain nggak yang terbaru yang belum gua tahu? Belum. Saya coba order tapi nggak dijawab, soalnya saya di Singapura. Coba chat dulu ke aku, Kahi, nanti aku kasih tahu. Buat sendiri bisa nggak, Bang? Buat sendiri, aku kalau bikin buku, enggak. Kalau Kores itu mimpinya adalah bikin website kalau Kores itu. Thank you, Bang Kores, sama-sama Ukti Riri. Ulang nomornya, oke. Itu di screenshot aja tuh, yang di atas di screenshot. Screenshot ya. Kalian mau nyumbang 5, 10, 2, 1, 3, nggak apa-apa. Tapi yang jelas bukan buat kalian, tapi buat santri. Dan tenang, ketika sudah terkumpul 300, Kores akan mendokumentasikan ketika pemberiannya, penyerahannya ya. Gitu. Stay tune. Yo, Tante Mika silakan diputar yang berikutnya. Gak ada, habis nanti malam rencana mau wawancara lagi. Oke, mantap. Oh, kalau gitu kita tutup saja hari yang cerah ini, Ikhwan. Selamat menyambut asar. Gua tunggu chatnya. Dan untuk Agatha, kalau si Edwin emang troublemaker dia. Agatha, lu stop menghujat Islam, Abre. Stop menghujat Islam. Hidup lu sudah terpuruk, makin lu menghujat, makin terpuruk ke depannya. Lu belum melihat, gua udah kelihatan. Tapi gua nggak mau ngomong. Dan gua mengundang nanti di room gua, Agatha, silakan lu klarifikasi, suara lu akan gua dengarkan. Karena dari dialog yang tadi gua dengar ya, semua fitnahnya Fatslaf sama Edwin itu bisa lu jawab. Bahkan lu membongkar balik sehingga mereka berdua gelagapan, kan gitu. Nah, kalau lu pengen lebih, kalau lu pengen butuh tempat untuk bertabayun, bahasa Islamnya bertabayun, gua undang lu ke room Kores Kris. Tenang. Gua adalah hakim yang adil, gitu deh. Mantap. Agatha apa Afrida? Afrida dong. Sebelum berangkat, saran Ya. aku sama oten-oten di bawah, jangan keseringan baca bimbingan Belanda. Bibel itu bahaya. Itu aja. Ya, jangan lupa di follow dulu, guys. Yang di atas. Akun Tante follow. Bayu. Ya. Oh, dan nanti malam kalau gua nggak ada janjian debat sama siapa, nanti gua puterin dialog gua sama Sofiatul atau sama si Bevan ya. Kalian nonton aja di TikTok gitu. Ntar gua putar siaran ulangnya karena ternyata banyak yang belum nonton.
Itu di jam 8. Di jam 8 malam insya Allah gue puter ya. Oke deh, selamat datang di kebenaran. Terhitung pengujian jangan terguncang. Nonton aja di channel Sugi Kristologi ada itu. Dua-duanya. Bang Gores sama Sob Katul. Oh mantap Pade. Kalian bisa ke YouTube ya, nonton di Pade. Yuk kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah khairumah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima itu Kristen dia udah sering dia negor saya, kamu jangan menghujat Paduka katanya. Oke gitu, enggak, aku enggak menghujat Bang Ariston. Nah gitu, kamu jangan begini Paduka. Oke gitu, itu Paduka. Enggak, Uni Rere ada tuh yang komen di atas si Joker. Nah, Joker apa itu? Joker kucluk. Sok keras, sok berani menantang, mau duel fisik sama Paduka katanya. Minta alamat, ya udah aku kasih. Kalau mau ketemu Paduka udah aku kasih tahu tadi sama dia. Aku tunggu dia dalam minggu ini. Benar nggak datang? Kalau nggak benar datang, nah potong aja kelaminmu ya Joker ya. Kau kasihkan makan B2 ataupun makan guguk gitu. Berarti kau itu lebih pengecut dari para pengecut. Nah gitu dia. Aduh, hujan. Aduh ya Allah. Ayah. Uni naik Uni. Ya. Lagi pacaran berdua ya. Hujan deras. Tadi lagi apa namanya itu lagi ke depan ngunci pintu sama belakang. Takut nanti ada orang masuk. Aduh. Panasnya ya Allah. Uni mau naik kah? Uni tuh kemarin ngomong aku ketawa ya. Ya. Jemput dicukur. Kenapa? Nggak mau bulu jemput dicukur. Kan play sama Utendo. Wah, orang ini gitu. Panas sos ketemuan paling susah. Iya, enggak Bang. Dia kan nantang ketemuan sama saya. Jadi setelah ketemu sama saya ya terserah dia maunya gimana. Itu. Makanya saya tunggu kedatangan dia. Mau dia apa ya terserah. Mau adu jotos misalnya oke, ya kan saya layani kan gitu. Mau adu bacok oke. Mau misalnya
apa namanya tuh ngobrol-ngobrol santai, oke, ya kan gitu. Mau ngopi-ngopi aja, oke, ya gitu. Mau main tenaga dalam, oke, ya gitu dia. Mau main ilmu halus, ilmu kasar, kita jabani, ya, gitu aja. Karena kan dia nantang dia. Bang Joker, Jadi, Bang Joker. jadi kan mau naik dia. kita tantangannya ya udah kita terima. Nah, tinggal lagi kedatangan dia nanti sampai ke hadapan saya dia mau ngapain. Nah, gitu aja. Gitu dia. Tapi perlu ingat, apapun maunya dia setelah di hadapan saya, selangkah pun saya tidak akan mundur, gitu. Daripada saya mundur ditantang orang selangkah, lebih baik saya bunuh diri. Nah, itu kehormatan saya. Enggak, Bang Joker tujuannya apa sih? Dia bilang tadi nggak punya Tuhan. Iya, itu tadi Joker sudah aku jelasin tadi. Terus kalau nggak punya Tuhan mau bakas apa di rumah? Kau datang saja, kau datang saja. Ya, kau datang saja. Nggak usah dinaikin, nggak berkualitas. Argumen dia nggak berkualitas. Kau datang, kau temuin saya sesuai dengan narasi saya tadi. Saya tunggu Anda di Bandara Samsudin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, itu aja. Setelah Anda sampai di Samsudin Nur, Anda inbox saya, DM saya di TikTok saya, aktif 24 jam. Nah, Bang RC, dia tadi itu bilangnya itu, aku nggak punya Tuhan. Lah terus kalau nggak punya Tuhan, mau di sini lintas agama buat apa? Kan nggak ketemu. Di sini itu siapa? Tuhan Yesus. Terus dia bilang aku nggak punya agama. Ya sudah toh. Kalau nggak punya agama ya nggak usah ngomong. Mau nggak punya agama, buat apa? Begitu. Kok kalau dia mau naik, aku mau tanya. Dia bilang nggak punya agama kok. Terus apa dia? Oh, dia bilang nggak punya agama. Gitu. Biar sama aku dia. Coba biar sama aku. Dia nggak punya agama. Bang Joker. Halo. Selamat malam. Malam gimana? Atau ini siang di sini? Iya, sampai tadi bilang nggak punya agama, Bang. Kalau nggak punya agama, ngapain bakas agama, kan begitu? Kan dia kan tanya siapa Tuhan Yesus, ya kan? Nah, terus aku jawab. Loh, sampai kawannya aku tanya tadi, dengar aku tadi sama tanya Rudi ya siapa itu. Iya. Terus habis itu aku tanya, Bang Joker agamamu apa? Bilang Bang Joker aku nggak punya agama. Ya sudah, kalau nggak punya agama mau apa? Ya kan cuma ingin menjawab toh. Ya sudah, nggak usah bakas, nggak punya agama kok sampai bakas, salah paham lah. Enggak, ini nggak punya agama kok. Aku ingin sampean itu nggak punya agama. KTP-nya. Ya, ntar aku datang, sumpah aku datengin. Sumpah. Datang aja. Kemana ayo? Kirim KTP-nya. Ngapain, yang penting kamu yang kirim KTP lah. Yang penting kamu kok. Enggak, itu loh Paduka itu loh. Yang aku maksud. Enggak usah pakai. Enggak, maksudnya Bang Joker bilang nggak punya agama. Ya sudah. Aku pasti datang. Mau bilang sampean nggak punya agama kok, ngapain? Bilang tadi nggak punya agama kok, sampean bilang begitu kok. Ini kan lintas agama. Sampean tadi bilang aku nggak punya agama, ya sudah, nggak usah ngomong. Nggak punya agama. Saya ngomong itu salah Paduka, bukan nama kamu, Bun. Lah aku lo denger. Aku jangan nanyain Rudi kok. Nah, terus sampai bilang, aku bilang, Bang Rudi ini tanggapi siapa Tuhan Yesus. Bang Rudi terus ini itu bicara tuh. Nah terus sampai aku tanya, Bang Joker agamanya apa? Aku nggak punya agama. Ya sudah, aku nggak punya agama kok. Lah terus urusannya apa itu sama Paduka? Lah kok Paduka terus? Aku yang punya roh, sampai nggak punya agama ya sudah lah, ngapain nggak punya agama? Dengerin dulu Tabun. Dia kan tanyanya kan sama aku. Aku jawab, Yesus itu bapakmu.
Nah, ya siapa yang marah lah? Paduka lah, Yesus bilang bapakmu kok siapa yang nggak marah? Ya biarin kok dia marah ya bang, dia tanya. Nah sudah sampai salah sendiri. Yesus bapakmu. Oh Paduka orangnya Muslim, oh Yesus bapakmu. Aneh kau ini. Berarti tak garis bawah ya. Ya salah lah sampai bilang begitu. Kalau Yesus bapakmu ya betul lah Paduka marah. Berarti ya berarti. Yesus itu nabi bang. Sampai bilang sama Paduka Yesus bapakmu, ya marah lah kamu bilang Yesus bapakmu. Siapa yang tidak marah? Lah ya salah sampai betul Paduka marah lah. Sampai ya, bilang Yesus mau bapakmu. ngapain? Ya sudah ngapain sampai bilang Yesus bapakmu. Aku ya bilang. Aku. Ya sudah, sampai kalau salah ya sudah. Aku sampai bilang begitu sendiri kok. Lah dia terus tanya. Ya sudah. Lah kalau Yesus bapakmu biarin. Aku aneh. Kok aduh. Aku takut. Betul, tak buktiin. Enggak nyali turun aja bang, enggak nyali sampean. Ayo kak. Nah, ya betul lah kalau Paduka marah, kamu bilang Yesus bapakmu, ya wajar lah dia marah. Kan begitu Bang RC. Dia bilang Yesus tuh apa? Dia bilang Yesus bapakmu Paduka, ya Paduka marah lah orangnya. Ngomongnya seperti itu. Kenapa diturunin dia tadi mana? Aku tanya. Neng. Dia bilang apa? Aku gimana tadi? Gimana? Ya, gimana tadi? Bentar bunda. Gimana? Udah aku DM. Ya, aku tunggu minggu ini ya, di dalam minggu ini ya. Oke, kalau kau nggak datang di dalam minggu ini ke Banjarbaru, jadi kamu potong ke laminmu, kau kasih makan ke anjing. Berarti kau pengecut, kau perempuan, kau banci kalau kau nggak datang ya. Oke, siap. Saya tunggu. Oke, tak tunggu. Buktiin ya. KTP ya. Buktiin. Nanti kalau kau sudah di Banjarbaru, sudah turun, sudah keluar dari gerbang tempat penumpang keluar. Kalau kau sudah, ya bentar Bun, jangan ikut campur Bun, diam dulu Bunda, mute aja Bunda, Panca, mute dulu Bunda Panca, jangan ikut campur, diam. Kau buktikan, seandainya kau dengar dulu, Ntar lari. Itu kayak gini yang model kayak gini mau ketemu sama saya, yang model kayak gini mau ketemu sama Paduka, sampah macam ini, modelnya kayak gini. Anjing, sampah kau. Saya tunggu kedatanganmu, babi. Kau ajak keluargamu, kau ajak teman-temanmu, kau ajak siapapun yang berkelas di sekitar yang kau kenal. Saya tunggu kedatangan Anda. Saya buktiin. Kalau saya tidak hadir, kalau kau sudah datang di Banjarbaru, maka saya pastikan tidak ada lagi nama Paduka di TikTok. Saya pastikan itu. Itu bukti saya lari dan saya sembunyi. Itu. Tapi kalau di dalam minggu ini Anda tidak datang, saya masih berkoar-koar di TikTok, berarti Anda pengecut. Gitu ya. Saya pastiin itu. Enggak begini ya. Aku bilang, kenapa Paduka bisa marah? Dia bilang, Yesus siapa? Tanya aku bilang bapakmu. Ya wajar lah kalau Paduka marah. Kamu bilang Yesus bapakmu. Enggak, bukan itu. Dia nantang tadi, bukan itu masalahnya, bukan di situ lagi masalahnya. Nggak ada di situ masalahnya. Dia nantang, saya terima tantangan. Kalau kau berani datang, maka saya sangat senang menerima kedatanganmu dan langsung saya transfer sebagai ongkosmu kepada anak istrimu. Perlu kamu ketahui juga dan kamu kasih surat wasiat. Kalau istrimu saya pastikan menjanda. Saya pastikan itu. Saya tunggu. Itu kalau kau punya bini, gitu. Kalau nggak punya bini, kalau kau cuman punya orang tua, kamu kasih tahu sama orang tua, mungkin pertemuan kita ini terakhir kali, ibu dan bapak, gitu ya.
Saya tunggu itu. Karsisto, kamu nih kerja naik turun. Nanti kerja. Kalau ditanyain Tuhan nanti kerja. Dinaikkan, minta lagi turun, udah turunlah. Turun. Ada dibuka terbuka kayak gitu, nggak ada. Ditutupkan dengan kaca warna-warni, ditutupi dengan kain jendela yang besar. Ada nggak berani oten itu selain hari Minggu datang ke sana? Apa kegiatan yang dibuat di sana? Nggak ada. Karena takut terbongkar. Mungkin di sana produksi film porno, produksi narkoboy. Karena memang apa yang mau didapatkan dari gedung yang segede itu? Nggak ada. Di Amerika memang udah diakui bahwa gereja itu digunakan untuk kejahatan. Gereja untuk penjualan organ tubuh. Makanya di Eropa sama Amerika itu sekarang udah banyak orang-orang Amerika itu kan perkataan dari Mel Atok sendiri kemarin baru di VT-nya ini, banyak orang Katolik nggak mau ke gereja itu karena takut atas dosa dari gereja sendiri. Atas dosa dari gereja loh. Gereja aja berdosa. Apalagi umatnya. Makanya jangan kebiasaan makan babi, Longor. Otak udah nggak kena sarapnya. Ya kan Ustadz? Naik. Biasanya tidur. Semalam juga tidur. Iya, makanya sekarang 1 kali 5 menit kupanggil. Semalam tidur, Ustaz. Tidur. Kutinggalin lah. Itulah namanya karena memaksakan manusia